Shalom, puji Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali kita semua dalam ibadah online kita di minggu yang kedua di bulan Juli tahun 2021. Mari kita sama-sama mau datang kepada Dia, kita mau mengucap syukur buat segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, membawa hidup kita ke sebanyak sore hari. Menyanyi haleluya, haleluya. Banyak hal, ada banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan sore hari ini, kita boleh datang kepada Dia. Ini adalah merupakan kasih-Nya yang luar biasa, anugerah-Nya, karunia-Nya yang masih begitu melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, layaklah Dia sore hari ini kita muliakan. Layaklah Dia sore hari ini terima pujian syukur kita dari umat-umat-Nya yang juga mengasihi Dia. Haleluya. Mari bawa korban persembahan kita kepada Dia. Persembahkan syukur, persembahkan ucapan syukur yang keluar dari hati kita masing-masing sore hari ini. Haleluya. Angkat pujian ini lagi sambil kita terus menyembah Dia dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami datang Tuhan. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau selalu ada bagi kami. Ada bagiku, janganlah kau takut. Haleluya. Tahu
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Di saat kami takut, di saat kami cemas, Engkau ada bersama dengan kami. Di saat kami bimbang, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang besar dan Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap percaya bahwa memang benar-benar Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak takut, kami tidak cemas, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami semua sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau luar biasa buat kami. Kami akan beribadah, kami akan memuji Engkau Allah yang besar sore hari ini. Engkau tolong ibadah kami Tuhan, Kau pimpin, Kau berkati Tuhan Yesus kami semua. Lewat kami memuji Engkau, lewat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami yang tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu Tuhan. Kau akan bekerja buat hamba di tempat ini dan juga buat semua umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati yang selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur di dalam kelemahan, di dalam kecemasan, di dalam kebingungan kita. Datanglah kepada Dia, Allah yang besar itu. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang amin berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Lagi datanglah ke bait-Nya, haleluya, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Haleluya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Lagi bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang yang tetap berharap dan berserah kepada Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur, amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Luar biasa Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya kita berikan sore hari ini kepada Dia. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bila Tuhan izinkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita terjadi, apapun itu, sakit penyakit, kelemahan, keterpurukan, bila Tuhan memang izinkan, Dia pasti akan bekerja. Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita boleh menghadapi semuanya bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk diisi kembali oleh kebenaran-Nya. Bila Kau izinkan waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Lagi, bila Kau izinkan. Haleluya, amin. Amin Tuhan, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Lagi bila Kau izinkan. Haleluya. Imani kata setiap kata dalam pujian ini. Dan Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Apapun keadaanmu. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Lagi, bila Kau izinkan. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, tetaplah percaya. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Haleluya, benar Tuhan. Lewati cobaan, apapun yang terjadi dari dalam kehidupan kami, Engkau akan memberikan kami yang terbaik, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi saat-saat ini di dalam kehidupan kami percaya ada maksud Tuhan untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami sebagai umat-umat-Mu untuk kami boleh mengerti Tuhan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Semuanya sepengetahuan daripada Engkau, semuanya penglihatan daripada Engkau Tuhan.
Karena sehelai rambut kami yang jatuh ke bumi tidak Engkau tahu Tuhan Yesus, dan Engkau memperhatikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya dan kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami akan mendengarkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami pribadi lepas pribadi yang ada sore hari ini. Kami mau buka hati dan kehidupan kami untuk Engkau isi kami kembali oleh roti hidup itu Tuhan, yang akan menghidupkan kehidupan kami, yang akan menguatkan dan menghiburkan kami semua di saat-saat yang mungkin kami rasa susah saat ini, di saat-saat yang mungkin kami rasa sulit Tuhan. Tetapi kami percaya kami bersama-sama dengan Engkau, dan firman-Mu akan ada bersama-sama dengan kami, membuat kami mampu melangkah melalui hari-hari yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biarlah kiranya bukan dengan kekuatan hamba-Mu, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam hidup hamba-Mu, kuasa-Mu juga yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu, untuk Dia boleh menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati kami semua di dalam kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pada hari ini kita diberkati Tuhan dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Doa kami Bapak Ibu yang ada di rumah tetap ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam berkat kasih Tuhan, ya, supaya semakin hari kita, mungkin keadaan yang kita jalani, mungkin keadaan yang kita lalui merupakan hari-hari yang berat menurut ukuran manusia, tetapi kita semakin hari semakin mengenal Dia, dan kita bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Sore hari ini tema firman Tuhan adalah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Mari sama-sama sebagai ayat pembuka kita akan membaca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 kita membaca ayat yang ke-14. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saya ulangi. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Yesus memberikan dirinya, menggambarkan dirinya menjadi seorang gembala bagi orang percaya, ya. Orang percaya dianalogikan sebagai domba. Nah, kalau dikatakan dianalogikan bukan berarti kita dijadikan seperti domba, bukan. Ya, ada pengertian yang kita bisa dapatkan dari hubungan antara gembala dengan domba yang dijaga, domba yang dipelihara. Nah, maksudnya adalah mau menggambarkan hubungan antara Tuhan yang mengasihi dan memelihara umat manusia, umat yang percaya, yang penuh dengan kelemahan. Kita tahu bahwa domba adalah hewan yang lemah, ya, hewan yang lemah. Kalau kambing dia masih punya tanduk untuk menjadi senjata, tetapi domba tidak, ya, domba tidak. Dan ini menunjukkan bahwa domba ini adalah binatang yang lemah, menunjukkan bahwa orang percaya butuh gembala, butuh tangan yang kuat untuk melindungi dia. Ya. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap
atau atas keselamatan dombanya, atas keselamatan saudara dan saya. Gembala yang sangat-sangat bertanggung jawab. Itu sebabnya dia mengatakan di ayat yang ke-11 di Yohanes 10 tadi, ayat 11, dia berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini merupakan sebuah pernyataan bahwa dia akan mati. Tetapi kalau kita berbicara sebagai gembala, gembala ini akan berani menghadapi segala macam mara bahaya demi keselamatan domba-dombanya. Itulah yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Amin. Senang punya Allah yang menempatkan, memposisikan dirinya sebagai gembala yang memelihara saudara dan saya. Nah, kalau sudah berbicara Allah yang memelihara hidup kita, Tuhan yang memelihara, tentunya pemeliharaan Tuhan itu menjadi sebuah bentuk keterlibatan Dia di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin menolak keterlibatan Allah kalau kita mau dipelihara oleh Allah. Amin. Berarti Dia terlibat. Dalam bahasa anak sekarang mungkin ya agak-agak kepo, karena terlibat. Walaupun Tuhan juga tidak kepo-kepo amat ya. Kalau kita tidak mau terbuka pun Dia tidak akan melarang kita untuk menutup-nutupi. Itu ada di dalam diri kita. Tetapi bagi kita yang terbuka, maka Dia akan melihat dan akan terlibat di dalam hidup kita. Nah, kalau kita berbicara pemeliharaan Tuhan, keterlibatan Tuhan, maka Dia hadir di dalam hidup saudara dan saya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu akan membuat kita tidak kekurangan satu apapun. Kok masa iya? Iya. Karena Tuhan Yesus juga katakan di ayat 10, Dia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Tetapi kita jangan batasi, jangan terjebak bahwa tidak tercukupi. Kita mau naik pesawat, ada pesawat jet, kita mau ini mau itu segala macam. Bukan itu ya. Bukan itu. Kehadiran Tuhan sebagai gembala membuat kita merasa tidak ada lagi kekurangan di dalam hidup kita. Nah, ini dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Di sana dia menceritakan atau memberikan pujian kepada Allah yang sudah hadir dalam hidupnya seperti seorang gembala. Dikatakan ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Tidak kekurangan apa? Orang sekarang kita suka kurang-kurang duit buat beli rumah, kok kurang-kurang ini buat beli mobil, kurang-kurang semua. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Ya. Berbicara kebutuhan, maka kebutuhan yang paling tinggi adalah ketika seseorang merasa cukup. Ya. Ketika orang sudah sampai pada level sebuah perasaan bahwa dia merasa cukup, maka dia tidak akan merasa kekurangan. Tetapi orang yang banyak harta sekalipun kalau dia belum merasa cukup, tentu dia akan kekurangan. Nah, kehadiran Allah sebagai gembala membuat kita tidak merasa kekurangan. Ya, luar biasa. Apa yang Anda rasakan kurang? Kurang harmonis di rumah tangga. Harta tidak bisa membuat rumah tangga kita harmonis. Kurang bahagia, anak-anak kurang bisa membahagiakan. Kekayaan dunia tidak bisa membuat itu. Tidak sedikit orang yang merasa sendiri di dalam keramaian. Kita ingat ada artis seperti Elvis Presley. Kurang tenar apa, kurang kaya apa, dia mati bunuh diri. Ya. Dan Elvis Presley adalah satu dari sekian banyak para pesohor yang terkenal, yang kaya, yang sukses, yang mati bunuh diri.
Tidak sedikit orang-orang kaya, sukses, ganteng, cantik, dan seterusnya. Tetapi kita lihat kena kasus narkoba. Kenapa? Ya, itu sebagai pelampiasan, sebagai pelarian. Sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam hidupnya. Tetapi berbahagialah kita yang merasa tidak kekurangan. Karena ada Yesus, ada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Kalau kita masih ada rasa-rasa kurang yang membuat kita tidak punya semangat hidup, ayo kita lihat Tuhan, jadilah gembala di dalam hidupku. Nah, sebagai gembala, Tuhan mengatakan tadi bahwa Ia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Dia. Ya. Tuhan sebagai gembala mengenal dombanya. Jadi jangan mengaku-ngaku kalau kita dombanya, domba pemeliharaan Tuhan. Sebab Dia kenal, Dia tidak aku-akuin dombanya tetangga, dombanya orang lain. Dia hanya mengakui domba yang Dia kenal. Dan sebaliknya, domba mengenal gembalanya. Domba mengenal sang gembala. Jadi kalau kita mau berkata bahwa aku adalah anak Tuhan, aku adalah umat Tuhan, aku adalah dombanya Tuhan, maka aku harus mengenal Dia. Dikenal Tuhan adalah syarat mutlak untuk menjadi untuk diterima di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Kita ingat di dalam Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan di sana bahwa pada waktu itu Tuhan berterus terang, katanya, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Jadi kalau dikenal bagaimana? Kalau Dia dikenal, pasti akan dibukakan pintu. Tidak dibukakan pintu, kenapa? Karena aku tidak pernah mengenal kamu. Dengan kata lain, orang-orang yang ditolak pada hari terakhir itu adalah mereka yang mengaku sebagai dombanya Allah, mengaku sebagai umatnya Allah, tapi Allah tidak mengakui, Tuhan tidak mengakui. Ya. Harus dikenal Tuhan. Itu syarat mutlak. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa saya ini nanti ketika berkata Tuhan, lalu Tuhan berkata, mari masuk ke sini. Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Dia akan berkata, aku mengenal engkau? Bagaimana kita bisa mengerti? Nah, mengenal Tuhan, mengenal Allah dapat kita jadikan petunjuk apakah kita ini dikenal Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengenal Dia, maka otomatis kita tidak dikenal oleh Dia. Rasul Paulus mengatakan, pada saat kamu mengenal Allah, atau lebih baik dikatakan bahwa kamu dikenal oleh Allah. Ya, jadi ini harus bersamaan. Kita tidak bisa mengaku mengenal Allah tanpa kita dikenal oleh Allah. Nah, sebaliknya kita tidak bisa mengaku dikenal Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita dikenal Tuhan? Bagaimana kita memastikan bahwa kita mengenal Tuhan supaya kita bisa memastikan dikenal Tuhan dan layak masuk ke dalam kekekalan. Ya. Coba kita melihat dulu di Alkitab, ada sebuah catatan sejarah bagi umat Israel. Kalau saya katakan umat Israel, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Umat pilihan Tuhan. Tidak serta-merta orang yang dikatakan umat pilihan Tuhan, orang Israel, lantas dia dikenal Tuhan. Ya, kita tidak perlu fanatik terlalu berlebihan. Janji Tuhan bagi orang Israel karena mereka keturunan Abraham secara lahiriah itu udah pasti, tapi persoalannya tetap ada hal-hal yang nanti harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Termasuk kita juga, kita boleh saja menyebut diri orang Kristen, tetapi belum tentu kita tergolong kepada orang-orang yang dikenal Tuhan.
Hakim-Hakim pasal 2, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, dan bisa melihat dari pelajaran sejarah, dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya orang-orang yang keluar, rombongan generasinya Yosua, dikumpulkan kepada nenek moyang mereka mati, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi berikutnya, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, rupanya setelah Yosua dan generasinya mati, muncul generasi berikutnya yang Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Bayangkan, tidak mengenal Tuhan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini? Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi ini sinkron ketika kita melihat Matius pasal 7 ayat 23 di sana berkata bahwa nyala kamu segala pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Nah, pada pasal 2 Hakim-Hakim ayat 10 dan 11 kita melihat bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dilakukannya kecenderungannya adalah melakukan yang jahat, apa yang jahat di mata Tuhan, dan beribadah kepada Baal. Bapak Ibu, kita harus fair bahwa ketika Alkitab mengatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ini bukan berarti semata-mata jahat menurut ukuran kita. Alkitab fair sekali katakan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya saya mau menekankan bahwa mungkin pada saat itu apa yang mereka lakukan secara manusia adalah sesuatu yang baik. Ya. Kita tahu bahwa ada orang yang berkata, apalagi Tuhan yang harus aku lakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan katakan, lakukan hukum Taurat. Dia berkata bahwa aku sudah lakukan semuanya. Lakukan semuanya. Artinya orang ini adalah orang yang baik secara keagamaan, secara budaya adalah orang yang baik. Tetapi inti cerita itu adalah bahwa Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak layak bagi kerajaan surga. Ya. Kalau dia memang melakukan apa yang baik di mata Tuhan, pastilah dia akan terima kerajaan surga. Tapi nyatanya dia tidak layak untuk kerajaan surga. Sama seperti orang Israel, mungkin saja secara manusia dia melakukan apa yang baik menurut ukuran manusia, tetapi Alkitab mencatat orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu, mengenal Tuhan bukan ditentukan dari status keagamaan seseorang. Bukan. Ya. Mengerti banyak hal terkait ilmu ketuhanan pun tidak serta-merta menjadikan seseorang itu mengenal Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang teologi, wah paham sekali tokoh-tokoh teologi, tokoh-tokoh pemikir-pemikir Kristen di masa lampau, sehingga itu kita bisa jadikan bahan untuk berdiskusi, berdebat, berapologetika dan seterusnya. Bagus, tetapi itu tidak menjadikan kita otomatis mengenal Tuhan. Kita cuma kenal pemikiran-pemikiran para teolog. Sampai sekarang banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Yang dia kenal adalah perkataan pendeta A, pendeta B, pendeta C, dan seterusnya. Dan itu dijadikan bahan diskusi atau bahkan perdebatan. Ya. Kita bisa pasti, saya berani berkata begini karena kita lihat orang Israel tadi adalah orang Israel. Mereka keturunan langsung daripada generasi Yosua. Orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan.
Ya, mereka tidak dikeluarkan dari Mesir kalau mereka bukan bagian dari rencana Tuhan. Nah, lalu bagaimana mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan pada praktiknya adalah kita bisa lihat di dalam perbuatan. Sekali lagi, perbuatan baik tidak selalu karena mengenal Tuhan. Betul? Orang yang berbuat baik belum tentu karena mengenal Tuhan. Misalnya, kita berbuat baik karena kita bertetangga. Itu belum tentu karena kita mengenal Tuhan. Mungkin karena tidak enak. Ya. Kita berbuat baik belum tentu karena kita mengenal Tuhan, tetapi mungkin kita berpikir, siapa tahu saya nanti ada di dalam keadaan yang sama, maka saya akan ditolong. Belum tentu. Ya, jadi ada norma-norma, ada pengharapan dan seterusnya. Tapi itu tidak memastikan bahwa kita mengenal Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan itu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan apa yang baik di mata Tuhan sudah pasti itu berimbas kepada hubungan kita dengan sesama. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Dan kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi otomatis orang yang mengasihi Allah akan tercermin juga, akan memantulkan juga kasih atau kasih kepada sesama kita. Tapi intinya adalah kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. 1 Yohanes pasal 2, kita membaca 2 ayat di ayat yang ketiga dan 4. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Perhatikan nih, tandanya ini. Jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak menyenangkan membaca ayat ini, tetapi inilah faktanya. Kita tidak bisa mengaku mengenal Allah jika kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Perhatikan Bapak Ibu, menuruti perintah-perintahnya. Kita tahu berbicara perintah ini berarti adalah dari atas ke bawah. Ya, memang Tuhan menempatkan dirinya sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai penolong. Tetapi ingat bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dia ada di atas kita, Dia memberikan perintah, kita melakukan perintah-perintahnya. Ini tandanya mengenal Allah. Kalau tidak, dia seorang pendusta. Siapa bapa pendusta? Iblis. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Padahal Yesus mati di kayu salib membenarkan kita, membuat kita menjadi benar. Nah, kalau dikatakan tidak ada kebenaran, berarti kita sama juga masih ada di dalam dosa. Kita masih ada di dalam naungan Bapak kita yang lain ketika kita masih di dalam dosa, yaitu Bapak pendusta atau iblis. Kita tidak bisa berkata, ini susah. Yang namanya nurut, ya. Namanya menurut itu bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Kerjakan saja. Lompat, ya lompat. Persoalan lompatnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau cuma 10 cm, itu urusan belakangan. Yang penting dia nurut. Kasih sesamamu, tapi begini, itu sudah melawan, menentang. Ya. Tuhan katakan kasih, ya kasih. Jangan, ya jangan. Jauhi, ya jauhi. Tunduk, ya tunduk. Sudah, itu namanya menurut.
Sukses 100% belum tentu, tapi nurut. Amin Bapak Ibu. Itu tandanya orang yang mengenal Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah firman Tuhan yang sempurna. Ya. Nah, lalu kalau begitu perintah yang mana? Perintah yang mana yang harus kita ikuti? Kenapa ditanyakan begini? Memang tidak sedikit orang bingung Bapak Ibu ya. Ini firman Tuhan yang benar yang mana ya? Pendeta A mengatakan A, pendeta B mengatakan B, C mengatakan C. Lalu yang mana yang firman Tuhan? Bingung kita. Ya, bingung. Nah, kenapa bingung? Pengenalan merupakan akumulasi dari proses kebersamaan. Apa itu akumulasi bersama? Ya, hari ini saya bersama-sama dengan Tuhan, maka saya mengenal satu sifat, karakter, perintah Tuhan. Saya lakukan, maka besoknya saya melakukan satu lagi, satu karakter lagi saya kenal. 2 hari saya bersama-sama dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, 2 hal yang saya dapati. Terus menerus 3 hari, 3, 4, 4, 5, 100 hari, 100. 1000 hari, 1000. Semakin hari semakin kenal. Ya. Waktu kita pertama kali menikah dengan pasangan kita sudah kenal, tapi tidak semuanya kita kenal. Lalu kita jalani hidup kita bertahun-tahun sampai kakek nenek, kita mengenali seluruhnya. Dan kita semakin mengenal. Nah, semakin banyak seseorang bersentuhan dengan firman Tuhan, maka semakin dia mengenali firman itu. Dan bukan cuma firman-Nya, tapi juga dia yang berfirman. Ya dong. Kalau kita mengenali seseorang, maka kita kenal gaya bahasanya. Kalau ada suara, kita akan tahu, oh ini suaranya si A. Oh ini suaranya dia. Ya. Nggak perlu kita lihat, nggak perlu kita buktikan dengan, oh ya benar, enggak. Kita sudah tahu. Nah, ada contoh di Alkitab, kita bisa lihat di dalam kisahnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19, di mana seorang nabi yang bernama Elia, nabi yang dipakai Tuhan, mengalami keputusasaan karena diancam oleh Isabel. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 dikatakan di sana, ya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13. Dan segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya. Nah, kita lihat Elia di dalam keadaan yang terpuruk, tetapi dia tetap mengenal Tuhan. Banyak orang yang terpuruk karena tidak mengenal Tuhan, akhirnya putus asa. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, kalau dia kenal Tuhan, akan ada peluang bagi dia untuk bangkit selama dia mau turut apa kata Tuhan. Nah, kita lihat Elia.
Dia tidak terkecoh dengan tanda-tanda yang luar biasa yang terjadi. Ada angin besar, angin kuat, gempa, api. Ya, kita biasanya melihat, wah ini kegerakan besar. Kita hanya melihat Tuhan, kita hanya memikirkan Tuhan hadir di dalam hal-hal yang fantastis, yang bombastis. Dan kita berkata, oh ya ada Tuhan di sana. Mungkin ada Tuhan, tetapi bisa jadi tidak ada Tuhan. Dan sebaliknya, di dalam perkara-perkara yang kelihatannya tidak ada kegerakan, tidak seperti ada urapan yang luar biasa, kita selalu mengkaitkan Tuhan dengan hal-hal yang membuat kita merinding. Tapi kita lihat Elia, Bapak Ibu, angin besar, angin yang kuat, gempa, api, dia cuek-cuek saja karena dia tahu tidak ada Tuhan di sana. Tetapi ketika ada angin sepoi-sepoi basah, santai-santai saja dia sadar ada Tuhan di situ. Dia menyadari ada Tuhan. Ya. Ketika dia sadar ada Tuhan, dikatakan tadi oleh firman Tuhan, dia bergegas. Ya. Dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Kenapa? Karena dia tahu ada kemuliaan Allah akan datang. Walaupun suasananya tidak seperti yang biasanya kita kaitkan dengan kehadiran Tuhan. Tidak ada KKR di situ. Tidak ada doa pengurapan di situ. Tidak ada suasana penginjilan yang bombastis di situ. Angin sepoi-sepoi biasa. Tapi Elia sadar. Dia tahu ada Allah. Dia pakai jubahnya, dia tutup mukanya, lalu dia keluar dari goa. Maka terdengar kepadanya suara, apa kerjamu di sini? Maka dia bisa mengenali firman itu. Oh, kita terlalu banyak terdoktrin, terikat oleh doktrin-doktrin yang membuat kita mengangkangi, menyandera, mengurung Allah sendiri ketika dia mau hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Allah bisa hadir di dalam kehidupanmu, di dalam perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Allah bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang engkau alami di dalam hidup ini. Ya, beberapa teman yang mengalami COVID, ya, terlepas itu pengalaman subjektif atau apa, itu urusan mereka. Tetapi dia katakan, saya di sini banyak diajar oleh Tuhan. Saya bilang, sakit juga ya kalau mau diajar Tuhan harus COVID dulu. Tetapi paling tidak mereka melihat Allah di dalam hal-hal yang dialami. Allah bisa berbicara melalui anakmu walaupun dia mungkin belum bisa bicara. Allah bisa berbicara kepadamu, menyatakan kehendaknya, menyatakan firman-Nya yang mendatangkan kebaikan buat kita menjadi sempurna di hadapan Dia melalui apapun. Tapi ini bukan berarti oh kalau gitu kita nggak usah ibadah, ya. Oh kalau gitu kita udah bebas aja, Tuhan berbicara di mana saja. Ya kalau dalam hal-hal yang sepele Tuhan bisa bicara, apalagi yang besar-besar. Ya, yang jadi persoalan adalah kita yang mengkotak-kotakkan. Oh kalau di sini nggak ada Allah, kalau di sini nggak ada Allah, ya kan? Kan banyak orang kesaksian, kenapa pindah gereja Bapak Ibu? Oh di sana nggak ada Roh Kudus. Tahu-tahuan kalau nggak ada Roh Kudus di gereja orang. Oh di sana nggak ada penyembahan kayak di GPDI, nggak ada penyembahan kayak di karismatik. Jadi nggak ada Roh Kudus. Tak tahu-tahuan. Tuhan bisa bekerja dalam segala hal, di dalam segala situasi. Nah, bagaimana Elia bisa mengenali di dalam keadaan yang tidak mungkin itu ada Allah? Karena ada proses dalam hidupnya.
Dan orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, maka dia tidak bisa mengenali. Kalau dia mengerti melakukan firman Tuhan, maka dia akan mengenali karakter Allah. Melakukan lagi akan mengenali. Dan ketika Allah berbicara di dalam keheningan sekalipun karena dia kenal, maka dia tahu Allah sedang berfirman. Kalau engkau tidak pernah mau menuruti firman Tuhan, omong kosong, kau tahu teologi sehebat apapun, engkau tidak mau melakukan firman Tuhan, maka engkau tidak bisa mengenali Dia yang berfirman. Allah mengenal, Tuhan mengenal dombanya, dan dombanya mengenal Dia. Ya. Kepekaan model yang Elia punya tidak mungkin terbangun dalam satu hari, tidak mungkin terbangun dalam sekejap mata. Sekali lagi, itu bukan karunia Bapak Ibu, itu proses. Jangan bilang tumpangin tangan supaya peka. Tidak. Kalau memang untuk bisa peka bisa ditumpangin tangan, orang kawin itu ditumpangin tangan langsung kenal sama pasangannya. Ternyata kan tidak, harus lewat proses. Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya kita adalah manusia yang harus belajar. Ya, tidak mungkin dalam sekejap mata kita mengenal Dia yang luar biasa itu. Ini sama seperti yang dialami oleh Daud. Tadi kita sudah baca ayat 5 Mazmur 23. Ketika dia menyadari Allah sebagai gembalanya, maka dia berkata, takkan kekurangan aku. Satu keyakinan hidup yang akan mendorong orang berani melakukan apapun kehendak Tuhan tanpa diliputi kekhawatiran atau ketakutan. Makanya dia berkata, dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Kita sudah jadi pendeta, kita sudah jadi pengkhotbah, kita sudah jadi anak Tuhan bertahun-tahun. Puluhan tahun jadi penatua, puluhan tahun menjadi orang yang sudah mengajar di gereja. Tapi masih takut untuk melakukan kebenaran. Masih takut melakukan firman. Kenapa? Kalau aku lakukan ini, nanti aku dimusuhi. Nanti aku dikucilkan. Nanti aku tidak beruntung, nanti aku rugi. Ya. Oh, kalau kita kasih persembahan nanti, itu cuma memperkaya gembalanya, memperkaya gereja. Kalau kau lakukan itu karena kau hormat sama Tuhan, lakukan saja. Gak usah mikirin dalil-dalilnya. Gak usah mikirin masih berlaku atau tidak. Ya, banyak orang mempersoalkan persepuluhan masih perlu kita lakukan nggak? Kau pikir tidak perlu dilakukan, silakan. Tapi kalau kau kenal Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan harus lakukan atau tidak. Kalau hatimu berkata, Tuhan aku mau melakukan ini karena cintaku kepada Engkau, lakukan. Ini semuanya terkait dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan? Apakah kita berkata, aku kenal Tuhan, aku kenal Dia, itu sebabnya aku sekarang sudah bisa nyanyi dengan baik, aku sudah bisa berkhotbah dengan baik, aku sudah banyak baca Alkitab, aku sudah bisa menyampaikan firman Tuhan. Tidak. Mengenal Tuhan membuat kita semakin mau menuruti firman. Kalau Tuhan percayakan kita melayani, itu kepercayaan Tuhan. Tetapi standarnya adalah bahwa kita semakin hari semakin berani melakukan firman Tuhan. Dan ini akan membuat kita semakin berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca di dalam Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Allah. Ya, kalau di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, dia pikir kalau berdoa panjang-panjang jadi didengerin. Ya. Ayat 34 Matius pasal 6, carilah, 33 dikatakan carilah dulu kerajaan Allah, jangan cari yang lain. Ayat 34, itu yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak mencari apa yang dicari orang yang tidak mengenal Allah. Kita mencari kerajaan Allah. Ya, kita tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini bukan persoalan cara, tetapi ini persoalan bahwa kita memang melakukan karena kita mengenal Dia yang kita panggil. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Apa pikiran yang sia-sia? Engkau mau jadi orang hebat di dunia ini sia-sia Bapak. Pikirkanlah bahwa engkau harus bekerja untuk Tuhan. Pikirkanlah bahwa engkau harus kudus di hadapan Tuhan. Pikirkanlah bahwa engkau harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau berpikir tentang menjadi hebat, engkau sedang memikirkan yang sia-sia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau mengenal kami, tapi Engkau juga mau kami mengenal Engkau. Biarlah Tuhan, pengenalan kami kepada Engkau itu membuat kami semakin sempurna di dalam Engkau. Dan semakin hari kami semakin memenuhi apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sepanjang pengiringan kami kepada Engkau, mungkin kami masih jauh dari apa yang Engkau harapkan. Tapi kami mau belajar. Kami mau menuruti firman-Mu. Kami mau menuruti segala kehendak Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati kenyataan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati bagaimana kami tidak merasa kekurangan sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin ada bagian-bagian yang kosong di dalam kehidupannya. Ampuni kalau ini terjadi karena ketidakmengertian kami atau kelalaian kami sehingga Engkau tidak hadir sepenuhnya di dalam hidup kami. Tapi pada sore hari ini kami mau Engkau menjadi gembala kami dan kami mengenal Engkau. Kami melakukan firman. Kami menjadi serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Engkau memberkati kiranya setiap umat-umat-Mu di dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Baik itu ekonomi, kesehatan, keluarga, semuanya Tuhan. Hadirlah, berkenanlah Engkau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami semua. Menjadi gembala dan kami menjadi domba-Mu. Sehingga kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan yang tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Makin banyaknya orang-orang yang terpapar, banyaknya orang-orang yang menderita karena keadaan ini, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Tuhan melawati bangsa ini. Berkati Tuhan dan pakai kami untuk kami bisa saling menguatkan satu sama lain, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati tetangga-tetangga yang ada di rumah kami masing-masing, depan, belakang, kiri, belakang, kanan, kiri, semuanya Tuhan memberkati.
Bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah mulai dari pusat sampai kepada tingkat yang terendah di RW RT, Tuhan tolong berkati. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati. Bahkan setiap komponen bangsa ini, bahkan kalau ada orang-orang yang ingin menginginkan kekacauan, Tuhan lawati, Tuhan jamah hati mereka dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai gereja Tuhan, pakai kami semua menjadi berkat bagi bangsa. Dan akhirnya Tuhan, kami mau menyudahi ibadah kami sore hari ini dengan satu ucapan syukur dan pengharapan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui kepikiran kami. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai dari sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.